Kisah pertarungan Prabu Siliwangi berdasarkan legenda yang memiliki dasar sejarah. Kisah ini terkenal di tanah Sunda sebagai simbol keperkasaan, kesaktian, dan akhir kejayaan kerajaan Pajajaran. Pertarungan terakhir Prabu Siliwangi, kisah berdasarkan sejarah dan legenda Prabu Siliwangi, Raja Agung Pajajaran Prabu Siliwangi, dikenal juga sebagai Sri Baduga Maharaja, adalah raja besar yang memerintah kerajaan Pajajaran pada abad ke-15. Ia dikenal arif, bijaksana, dan memiliki wibawa luar biasa. Di masa pemerintahannya, Pajajaran mencapai masa keemasan, rakyat makmur, tentara kuat, dan budaya Sunda berkembang pesat. Namun, masa kejayaan itu mulai berubah ketika pengaruh Islam mulai masuk ke tanah Jawa, terutama lewat Cirebon dan Demak. Awal pertentangan, putranya sendiri, Raden Kian Santang, dan adiknya Nyi Roro Santang telah memeluk Islam setelah melakukan perjalanan panjang ke tanah Arab. Mereka kemudian kembali ke tanah Sunda untuk mengajak ayahandanya memeluk agama Islam. Namun Prabu Siliwangi menolak. Ia masih teguh dengan ajaran Sunda Wiwitan, kepercayaan leluhur. Pertentangan ini bukan hanya soal agama, tapi juga soal pandangan hidup dan keyakinan spiritual. Pertarungan di Hutan Sancang. Kisah legendaris ini berpuncak di Hutan Sancang, Garut Selatan. Raden Kian Santang datang bersama pasukan Cirebon untuk menemui ayahnya. Terjadi dialog panjang antara keduanya saling menghormati, namun berbeda keyakinan. Menurut legenda, Prabu Siliwangi menolak masuk Islam dan memilih mempertahankan kepercayaannya. Raden Kian Santang pun berkata dengan penuh hormat, "Jika ayahanda tidak mau memeluk Islam, izinkanlah hamba menunjukkan kebenaran dengan cara ksatria." Pertempuran besar pun terjadi. Prabu Siliwangi memanggil pasukan harimau gaib dan prajurit siluman, sementara Raden Kian Santang bertempur dengan kekuatan spiritual dan doa-doa Islam. Pertarungan itu tidak meneteskan darah, melainkan benturan energi dan kesaktian yang mengguncang bumi Sancang. Akhir pertarungan, moksa Prabu Siliwangi. Ketika pertarungan mencapai puncak, Prabu Siliwangi menyadari bahwa perjuangan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang keyakinan yang tak bisa dipaksakan. Ia kemudian memilih jalan moksa, lenyap secara gaib bersama pasukan Pajajarannya ke alam spiritual. Konon, jejak kaki dan tapak harimau Prabu Siliwangi masih bisa ditemukan di Hutan Sancang hingga kini. Penduduk setempat percaya bahwa roh beliau masih menjaga wilayah Pajajaran dan hutan itu tetap angker serta keramat. Makna sejarah dan spiritualitas. Kisah pertarungan Prabu Siliwangi memiliki dua sisi. Pertama, sejarah nyata, mencerminkan peralihan besar di tanah Sunda dari masa Hindu-Buddha ke Islam, sekitar abad ke-15 sampai dengan 16. Kedua, legenda spiritual, menggambarkan benturan dua kekuatan besar, kebijaksanaan lama dan cahaya baru. Prabu Siliwangi tidak kalah, tapi mengundurkan diri secara terhormat, menjaga martabatnya sebagai raja, dan simbol kesetiaan pada keyakinan leluhur. Warisan Prabu Siliwangi. Hingga kini, nama Prabu Siliwangi masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda. Ia dikenang sebagai raja yang adil dan sakti mandraguna, simbol kebijaksanaan, keberanian, dan kehormatan, penjaga spiritual tanah Sunda. Banyak tempat di Jawa Barat seperti Leweung Sancang, Gunung Salak, dan Gunung Gede dipercaya masih menjadi wilayah penjagaan gaib Prabu Siliwangi dan pasukannya.